Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun menurut beberapa kalangan, sebenarnya keduanya berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan Kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi, selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda. Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Eyang atau Nenek. Dalam wujud sejenis putri duyung, ia disebut sebagai Nyai Blorong. Terkadang orang juga menyebutnya sebagai Nyai Loro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang ortografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Asal-usul masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua daripada legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi, Dewi Prahindu-Buddha dari Samudra Selatan, ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya, kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta takut terhadap kekuatan alam, yang kemudian dianggap sebagai alam spiritual para dewata, serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul. Dewi Kadita. Salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kandita atau Kadita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat, yang melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikan. Ia melompat ke lautan yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Versi serupa adalah Dewi Kandita, putri tunggal Raja Mundingwangi dari kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge atau Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Mundingwangi bersedih karena ia tak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Dewi Kandita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kadita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar pada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kadita. Pada malam harinya, tubuh Kadita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kadita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Ratu Dewi Mutiara memaksa raja mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri.
Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, ia terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Kandita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan dan hampir tidak dapat menangis lagi. Ia tidak dendam kepada ibu tirinya, melainkan meminta agar Sang Hyang Kersa mendampinginya dalam menanggung penderitaan. Hampir 7 hari dan 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam laut selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas. Malah, ia semakin cantik. Ia memiliki kuasa atas samudra selatan dan menjadi seorang dewi yang disebut Nyi Roro Kidul yang hidup abadi. Kawasan pantai Pelabuhan Ratu secara khusus dikaitkan dengan legenda ini. Putri Banyu Bening Gelang Kencana. Dalam salah satu cerita rakyat Sunda, Banyu Bening atau air jernih menjadi ratu dari kerajaan Joyo Kulon. Ia menderita lepra, kemudian berkelana menuju selatan. Ia ditelan ombak yang besar dan menghilang ke dalam samudra. Legenda dan kepercayaan. Patih Tentara Laut Selatan. Nyi Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Kiai Imam Sampurno dari Blitar, Jawa Timur pada abad ke-19 mengeluarkan ramalan bahwa Nyi Roro Kidul dan Sunan Lawu akan memimpin bala tentara masing-masing, akan menyebarkan wabah kepada para manusia yang berkelakuan buruk. Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Nyi Roro Kidul terkadang digambarkan berwujud putri duyung, dengan tubuh bagian bawah berwujud seekor ular atau ikan. Terkadang pula digambarkan sebagai wanita yang amat cantik. Ia dipercaya mengambil jiwa siapapun yang ia inginkan. Terkadang ia disebut memiliki wujud ular. Kepercayaan ini mungkin berasal dari legenda tentang putri Pajajaran yang menderita penyakit lepra. Penyakit kulit yang dialami putri tersebut kemungkinan dianggap sama seperti ular yang berganti kulit. Nyi Roro Kidul dan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memiliki hubungan mendalam dengan Nyai Roro Kidul karena aspek yang sama, yaitu air dalam bahasa Jawa. Penembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601, pendiri ekspansi Imperial Mataram mencari dukungan dewi dari Samudra Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyai Roro Kidul di Pemancinang Selatan Jawa untuk menjadi pelindung khusus keluarga bangsawan Mataram. Ketergantungan Senopati pada Sunan Kalijaga dan Nyai Roro Kidul, menurut catatan sejarah, mencerminkan ambivalen dinasti Mataram terhadap Islam dan kepercayaan asli Jawa. Larangan berpakaian hijau. Terdapat kepercayaan lokal bahwa mengenakan pakaian berwarna hijau akan membuat pemakainya tertimpa kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Warna hijau laut adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul dan tidak boleh ada yang memakai warna tersebut di sepanjang pantai selatan Jawa. Peringatan selalu diberikan kepada orang yang berkunjung ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya, mereka dapat menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayannya. Secara logika, alasan tersebut muncul karena air laut pada daerah pantai selatan warnanya cenderung kehijauan, sehingga korban tenggelam yang mengenakan pakaian hijau akan sulit ditemukan. Serat Centini menyebut bahwa Gusti Kanjeng Nyai Roro Kidul memiliki kampuh gandung melati atau kain dodot panjang berwarna hijau dan tengahnya putih yang berperada emas. Sekian untuk pembahasan Nyi Roro Kidul kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya.